Bab 103, Laut yang berombak dalam kegelapan. Damar dan Lily sedang mengelilingi kompleks, tetapi wajah gadis itu tampak kesal saat ini. Melihat alisnya mengerut, Damar menghelakan napas lalu berkata padanya, "Lily, karena generasi kita hanya anak tunggal, maka kita tidak mempunyai adik atau kakak. Dalam hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai adik kandungku. Jadi aku memberitahumu sejujurnya, Tom benar-benar tidak cocok untukmu." Lily segera membantah, "Kamu jangan berkata demikian. Dulu kita memang sangat akrab, tetapi aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu. Itu adalah pemerkosaan. Apakah kamu tahu aku difitnah seperti apa oleh teman SMP-ku setelah masalahmu itu?" Damar terkejut dengan perkataannya, pantas Lily begitu memusuhinya setelah dia kembali. Damar merasa tanpa daya, dia menatapnya dengan serius. "Lily, aku hanya menjelaskannya sekali lagi. Terserah kamu mau percaya atau tidak, tentang kasus itu. Aku tidak melakukan dan aku dijebak oleh seseorang. Aku kembali ke kota LH kali ini, tujuannya untuk membuktikan aku tidak berdusta." Lily terheran, kemudian dia menyeringai. Jelas, dia tidak percaya pada penjelasannya Damar. Karena menurutnya, Damar tidak akan menghilang selama 9 tahun jika dia memang tidak bersalah. Dia menghela napas lalu berkata lagi, "Tom sangat baik padaku, dan itu sudah cukup bagiku. Kamu jangan ikut campur dalam urusan pribadiku. Ibuku memang sedikit keterlaluan hari ini, makanya aku berterima kasih padamu secara pribadi. Aku akan membawa ibuku pergi dari sini." Damar baru saja ingin mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menunjukkan foto-foto tadi padanya. Tetapi setelah mendengarkan kata-katanya, Damar memutuskan untuk tidak memberitahunya dulu. Dia tahu kalau dia menunjukkan foto tersebut padanya, sepupunya pasti tidak akan percaya padanya, dan bahkan Lily akan mencurigai kelakuannya, dan menganggap Damar membuntuti Tom secara diam-diam. Mereka berdua terdiam untuk sementara, lalu Lily berkata padanya, "Aku sudah bicara dengan jelas, aku akan kembali dulu." Damar hanya bisa mengangguk dan melihatnya pergi. Setelah kembali ke rumah, Lily segera menarik ibunya yang masih marah-marah. "Bu, sudahlah, Bu, kita pulang dulu saja," katanya. Nita mendengus, lalu berdiri dan pergi bersama Lily. Orang tua Damar merasa canggung. Ibunya ingin berkata sesuatu, namun tidak jadi mengatakannya. Setelah kedua orang itu pergi, ibunya memandang Damar dan berkata, "Damar, jangan peduli pada perkataan tantemu. Ibu tahu kalau tantemu tidak bermaksud seperti itu, dia hanya melampiaskan emosi." "Aku tidak menganggap penting kata-katanya." Damar tersenyum dan bertanya lagi, "Aku belum makan, apa makanan untuk malam ini?" "Ibu memasak kaldu ayam," jawab Maya sambil tersenyum. Sehabis makan, Damar kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan ponselnya lalu menelepon Binar. Panggilan itu terhubung dengan cepat. Binar bergegas bertanya, "Ada apa?" "Apa kamu sudah menemukan alamatnya Hengki?" tanya Damar. "Si Hengki memang licik sekali," Binar berkata lagi. "Total alamatnya ada di 3 tempat yang berbeda. Sebuah villa di kompleks LS, sebuah bungalow di kompleks Kayama, dan sebuah villa di kompleks Sunshine yang dekat pinggiran kota. Aku akan mengirim alamat-alamatnya ke WhatsAppmu. Belum tentu dia tinggal di rumah yang mana. Gundiknya ada banyak, dan dia telah membeli beberapa properti untuk pacar-pacarnya. Jadi, aku belum bisa memastikan tempat asli dia berada." Damar merenung, posisi Hengki semakin tinggi dalam keluarga Ardiansyah setelah 9 tahun ini. Tentu, dia berasal dari keturunan kolateral, dan uang yang dihasilkannya sedikit saja. Jika dia ingin menjadi penguasa keluarga Ardiansyah, ini masih agak sulit. Bagi perusahaan keluarga, saham utama pasti akan dipegang oleh keturunan yang asli dari keluarga Ardiansyah. "Oke, cepat cari tahu di mana dia tinggal sekarang. Oh ya, apakah kamu memiliki properti sekarang? Tolong pilihkan satu rumah untukku. Pilih rumah yang agak besar dan interiornya yang nyaman," kata Damar sambil mengerutkan kening. "Tidak masalah," Binar berkata lagi, "besok aku akan menyuruh orang untuk menyiapkannya untukmu." Damar ingin memberi sebuah rumah sebagai kado untuk neneknya. Harga properti rumah di kota LH cukup tinggi, namun ini tidak apa-apa bagi Damar. Setelah itu,
Dia menyilangkan kaki untuk bermeditasi, dan dia telah masuk dalam zona spiritual. Saat ini sudah larut malam, kota Elha seperti laut yang berombak dalam kegelapan. Dalam gelap gulita ini, banyak hal yang terjadi secara tersembunyi. Barbar tetap berpesta, anak-anak muda sedang bersenang-senang. Dalam kerumunan, Wadi mengambil sebuah belati di tangannya. Dia tersenyum lalu berkata, "Misi sudah selesai, akhirnya bisa kembali untuk tidur." Kemudian, dia meninggalkan bar tersebut. Pada saat yang sama, di daerah pinggiran kota Elha yang di sisi lain, tempat ini agak jauh dari lampu jalan, dan sekelilingnya penuh dengan kegelapan. Ada seorang gadis berambut pendek mengenakan seragam hitam, dan dia mengendong dua pedang panjang di belakangnya. Gadis itu mengeluarkan pedangnya dengan cepat. Dia menatap ke depan dengan serius, dan pandangan matanya sangat dingin. Di seberangnya, ada belasan orang yang memakai pakaian yang sama dengannya. Mereka memegang pedang yang sama dan menatapnya. Di belakang orang-orang itu, seorang pria bule yang berambut pirang berdiri di situ. "Hebat sekali," gadis berambut pendek mencibir, "kalian berani mengarahkan pedang padaku." Second, seorang pria gagah tiba-tiba berjalan keluar. Dia mengerutkan kening dan menatap gadis itu. Pria ini adalah Tirta. Dia berkata pada gadis itu, "Pria ini bukan orang dari Red Lotus. Kamu tahu juga, dia adalah." "Aku tidak peduli siapa dia," kata Second dengan nada dingin. Kemudian, dia berkata lagi dengan pelan, "Dia telah ikut dalam misi pengepungan kami pada 3 tahun yang lalu. Aku akan membunuh dia ataupun ayahnya, demi membalas dendam untuk Seven. Kamu mengikuti kita kembali ke Night Watcher dulu, kita akan membicarakan dengan baik-baik kalau ada apa-apa." Tirta berkata sambil mengerutkan alis, dan Damar pun sudah kembali ke Night Watcher. "Aku tidak percaya," Second berkata dengan dingin. "Antara kalian menyembunyikan kebenaran saat itu, atau kalian membohonginya dan menyuruhnya untuk tidak kembali ke Night Watcher." Lalu, dia mengayunkan pedang panjangnya ke depan. "Aku akan membunuh orang ini hari ini. Kalian semua tidak bisa menghentikanku," katanya dengan dendam. Tirta tidak bisa menahan emosinya. "Kamu, Damar, dan juga Seven adalah tentara yang diajar olehku. Maka dengarkanlah kataku, jangan membunuh pria ini. Jika kamu masih mau membunuhnya, maka kamu harus membunuhku terlebih dulu." Setelah itu, dia mengeluarkan pedangnya juga. Lalu dia berseru, "Untuk segala yang bernapas." Kemudian orang-orang yang di belakangnya berlangkah maju. Apa yang diarahkan oleh pedang, itulah di mana hati berada. Tidak ada penyesalan, mereka semua mengangkat pedangnya dan menyerang gadis yang berdiri di seberangnya. Pria bule itu tersenyum, dan memandang Second yang berdiri tidak jauh dengan pandangannya. Setelah Second mendengarkan perkataan mereka, dia mendengus dingin, "Slogan ini telah dikotori oleh kalian." Tirta masih bersikeras, "Dia dari negara X, maka dia tidak bisa terluka ketika dia ada di sini. Aku harus memastikan keamanannya. Cepatlah kembali bersama kita ke Night Watcher, kita akan bernegosiasi." Second menyeringai, dia mengembalikan pedang ke sarungnya. "Aku akan memberi kesempatan sekali lagi karena kamu adalah kapten," katanya dengan pelan. Melihat respons gadis itu, Tirta bertanya, "Kamu yakin tidak ikut kita untuk kembali?" Second menjawabnya, "Aku tidak akan kembali sebelum aku bisa membalas dendam." Setelah itu, dia menghilang dalam kegelapan dalam waktu sekejap. "Second dari Night Watcher ternyata lemah sekali," kata pria muda berambut pirang itu sambil mengangkat bahu. Tirta menoleh, lalu menatapnya dengan dingin, "Kita pergi sekarang." Damar pergi ke Navis Group pada hari berikutnya. Dia menerima kunci rumah dan alamat rumah dari Binar. Kemudian dia pergi menuju rumahnya Clara. 1 hari telah berlalu. Pada hari Kamis, Rudy akhirnya tidak membangunkan Damar pagi-pagi, karena hari ini adalah hari ulang tahun neneknya yang ke-80. Damar tidur hingga pukul 10 pagi, lalu dia bangun dari ranjang dan mandi. Setelah bersiap-siap, Rudy menyetir mobil dan membawa sekeluarga pergi ke hotel. Di jalan, Rudy dan Maya mengingatkan Damar lagi, "Nanti mungkin ada orang-orang yang berkata hal-hal yang aneh lagi. Kamu jangan meladeni mereka." Damar sudah menebak demikian. Dia menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku mengerti." Bab 104, Menunduhmu. Mobil melaju dengan pelan.
tetapi hati Maya masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah ulang tahun neneknya Damar yang ke-80. Pasti ada banyak anggota keluarga yang telah diundang. Mereka juga menyadari bahwa semenjak masalah Damar terjadi, banyak orang memiliki sikap buruk terhadap mereka, tentu saja, kecuali jika mereka ingin meminjam uang darinya. Kerabat-kerabat dari keluarga Ardiansyah sudah jarang sekali berkontak dengan mereka. Keluarga dari pihak Maya masih lumayan baik padanya, tetapi sikapnya juga sedikit berbeda dengan sebelumnya. Karena Rudy adalah direktur dari Navis Group, banyak saudaranya ingin memasukkan anak-anaknya ke Navis Group, dan mereka menjadi kesal padanya ketika ditolak oleh Rudy, termasuk Nita dan Lily. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi pasti ada gumpalan di dalam hatinya. Sekarang setelah Damar kembali, orang-orang itu pasti akan membahas masa lalunya terus. Rudy dan Maya takut Damar tidak bisa menahan emosinya, dan akan bertengkar dengan mereka. Tidak usah peduli dengan omongan orang, abaikan mereka saja, Maya terus menasihatinya. Bu, jangan khawatir, aku sudah dewasa juga, Damar berkata sambil tersenyum. Maya mengangguk, kemudian dia memikirkan tentang sesuatu lalu berkata, ngomong-ngomong, kali ini, ibu meminta tolong pamanmu untuk memperkenalkan seorang gadis untukmu. Mungkin kamu akan tertarik dengannya setelah bertemu. Damar terkejut sejenak dan berkata, ini, sepertinya jangan, Bu. Damar masih belum memberitahu orang tuanya bahwa dia pernah menikah sebelumnya. Dia memutuskan untuk menyembunyikan semua tentang pengalamannya di kota JC. Jika dia memberitahu pada orang tuanya, mereka akan menjadi lebih khawatir. Tidak apa, kalian hanya bertemu saja. Maya berkata lagi, jika dia adalah seorang gadis yang baik, kamu boleh lebih inisiatif untuk mendekatinya. Gadis itu adalah saudara dari tantemu, ibu pernah bertemu dengannya sekali, dan dia terlihat cukup cantik. Damar merasa tanpa daya, tetapi dia juga mengerti pikiran ibunya. Dia sudah berusia 27 tahun sekarang. Di mata orang tuanya, dia telah dipenjara selama 9 tahun dan tidak mudah untuk menemukan pasangan. Selama dia bisa menemukan seorang wanita dan menikah dengannya, orang tuanya akan merasa lebih lega. Damar mulai berpikir, sepertinya dia harus meminta tolong pada Clara atau Wendy datang dan berpura-pura menjadi pacarnya. Kalau tidak, ini tidak akan berakhir. Jika kali ini gagal, ibunya pasti akan mencari gadis yang cocok untuknya terus. Pria itu menyentuh hidungnya tanpa daya. Sekitar pukul 11, mereka tiba di pintu hotel dengan tepat waktu. Karena mereka datang lumayan awal, maka tidak ada begitu banyak orang di hotel saat ini. Ada sebuah spanduk tergantung di dekat pintu. Di spanduk tersebut tertulislah, "Selamat kepada Ibu Mudita pada ulang tahunnya yang ke-80. Omnya Damar sedang berdiri di depan pintu hotel. Dia telah menyadari kehadiran Damar dan orang tuanya. Sebuah senyuman muncul di wajahnya. Pria itu langsung menyapa dan menuju ke arah mereka. Dia menepuk bahu Damar dan berkata, "Damar, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu, ternyata kamu sudah menjadi seorang pria dewasa." Om, Damar tersenyum dan menyapa juga. Eknya Yeremia lumayan tinggi, maka dia tidak berkata apapun di hadapan Damar. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Cepatlah masuk dan temui nenekmu, nenekmu sudah kangen denganmu." Damar tersenyum dan mengangguk, kemudian dia berjalan masuk ke dalam hotel bersama orang tuanya. Sudah ada lumayan banyak orang di lantai 2, termasuk Nita dan keluarganya juga. Mereka duduk dengan seorang wanita tua berambut abu-abu. Wanita tua itu adalah Mudita, neneknya Damar. Keluarganya Lily dan 2 anak dari Yeremia, Kenny dan Keisa juga duduk di meja yang sama. Selain itu, Tom juga berada di tempat ini. Dia sedang berbicara pada yang lain dengan senang. Damar berjalan ke depan neneknya dengan senyum di wajahnya, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Nenek, aku sudah kembali." Orang-orang di meja itu berhenti mengobrol dan semua orang menatap pada Damar. Wajah Mudita yang penuh dengan keriput membeku seketika. Melihat Damar yang tersenyum, matanya mulai memerah dan dia bangkit dengan gemetar. Dia meraih tangan Damar dan berkata padanya, "Ayo, biarkan nenek melihat kamu secara baik-baik." Hati Damar juga sedikit tergerak. Dia adalah seorang yang mempunyai empati yang kuat. Siapapun yang memperlakukannya dengan baik,
dia pasti akan memperlakukan orang itu lebih baik. Neneknya selalu ramah dan baik padanya, dan Damar tidak pernah melupakannya. Dia tersenyum dan berkata, "Nenek, maafkan aku, selalu membuat nenek khawatir padaku." Wanita tua itu langsung menangis. Dia meraih tangan Damar dan berkata, "Nenek sangat senang melihatmu kembali. Sekarang, keluarga kita sudah ada di sini semua." Kenny mengerutkan bibirnya, lalu mendengus dingin. "Nenek duduk dulu saja," kata Damar dengan cepat. Mudita kembali duduk, dan dia terus memegang tangan Damar, tidak mau melepaskannya. Sikap orang tua memang seperti ini. Damar telah menghilang selama 9 tahun dan baru kembali sekarang, jadi Mudita sangat takut kehilangan Damar lagi. Damar tersenyum, lalu menyapa Kenny dan Keisa, kakak sepupu. Ekspresi Keisa sedikit aneh, dan kemudian dia menyindir, "Damar, untungnya latar belakang keluarga ayahmu masih kuat, oleh karena itu, ayahku masih bersedia memperkenalkanmu seorang pacar. Kalau tidak, hidupmu akan hancur total. Setelah kembali sekarang, jadilah pria yang baik dan jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum lagi." Wajah Damar berubah sedikit, namun dia tidak peduli padanya. Dia duduk di samping neneknya dengan tenang. Tidak lama kemudian, jumlah orang di hotel mulai meningkat. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah keluarga mereka. Banyak orang yang Damar tidak kenal, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Tetapi kebanyakan orang mengenalnya. Mereka masih mengingat kejadian pada 9 tahun yang lalu itu. Ketika mereka melihat Damar, mereka mulai berbisik secara diam-diam. Damar mengetahui itu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia sedang duduk di tempatnya dan mengobrol dengan neneknya. Setelah beberapa saat, Mudita menunjuk ke arah Tom dan berkata, "Oh ya, dia adalah pacarnya Lily, kamu pasti belum mengenalnya sebelumnya." Damar menyentuh hidungnya dan berkata, "Nenek, kita sudah saling kenal." Tom tersenyum menyeringai, dan berkata dengan nada yang aneh, "Iya, kita tidak hanya saling kenal, Damar juga merugikanku uang sebanyak 200 miliar lebih dalam bisnis." Hah, orang-orang di meja itu semua langsung menoleh kepada Tom. Lily langsung menarik pakaian Tom, tetapi Tom mengabaikannya. Pria itu lanjut berkata sambil tersenyum, "Beberapa hari yang lalu, aku pergi ke rumah Damar bersama Lily dan Tante Nita. Mungkin Damar iri padaku setelah mengetahui bahwa aku sedang berbisnis. Maka dia mengganggu kerjasama antara perusahaanku dan Independent Group." Damar dan Direktur Rima tampaknya saling kenal. Dia menelepon Direktur Rima dan memintanya untuk tidak bekerja sama denganku, kata Tom. Damar mengerutkan kening. Ekspresi Lily yang duduk di sebelah Tom berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nita berkata lebih cepat darinya, "Damar baru saja keluar dari penjara, dan dia tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidupnya. Jadi dia merasa iri ketika melihat Lily dapat menemukan pacar yang begitu baik." Mudita tertegun, lalu menoleh ke arah Damar. Kenny memandang pria yang di sebelahnya dan berkata, "Damar, kamu memang keterlaluan." Tom segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, itu hanya kerjasama yang bernilai puluhan miliar saja. Proyek aku masih ada, dan masih mudah untuk menemukan perusahaan lain untuk kerjasamanya. Aku hanya ingin memberitahu Damar bahwa perilakunya itu benar-benar tidak baik." "Benarkah?" Mudita mengerutkan kening dan menatap Damar. Alis Damar mengerut dan dia menatap Tom sambil berkata, "Tom, hari ini adalah ulang tahun nenekku yang ke-80. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Tidak usah menunduh di depan orang tua juga. Aku khawatir kamu yang akan merasa malu nanti. Untuk apa aku merasa iri hanya karena perusahaanmu yang kecil itu?" Keisa mencibir, "Memang kenapa? Kenapa kamu tidak membiarkan orang lain mengatakan kebenarannya? Apa yang kamu lakukan 9 tahun yang lalu sudah memalukan keluarga kita. Lily akhirnya menemukan pacar yang kaya, dan mereka akan membanggakan keluarga kita. Kenapa kamu tidak bisa duduk diam saja? Kamu bilang perusahaannya kecil. Jika kamu tidak bergantung pada ayahmu, bisakah kamu mendapatkan pekerjaan?" Damar menyentuh hidungnya. Dia tidak menyangka anggota keluarganya malah membela orang luar. Sepertinya Lily dan Tom telah memberi keluarganya banyak hadiah sejak mereka berpacaran. Meskipun dia adalah sepupu mereka, tetapi kejadian 9 tahun yang lalu itu menghancurkan semua kesan baiknya. Dia mengerutkan bibirnya,
menatap Tom dan Nita, lalu mengeluarkan telepon dari sakunya. Pada saat ini, Lily berkata, "Tom, Bu, jangan berkata lagi. Damar yang membantu kita untuk bertemu dengan Rima saat itu." Hah? Nita dan Tom tercengang. Mereka tidak menyangka Lily akan membela Damar. Tom menatap Lily dan ekspresi di wajahnya tidak begitu baik. Lily mengerutkan bibirnya dan berkata, "Rima sendiri yang memberitahuku saat kita bertemu dengannya saat itu. Mungkin Tom sedang memikirkan proyek pada saat itu, jadi dia tidak mendengarnya." Mudita tiba-tiba menatap Nita dan Tom, lalu berkata, "Damar telah membantu kalian, tetapi kalian masih memfitnahnya. Sikap kalian benar-benar kelewatan." Tom dan Nita merasa sangat malu. Nita menarik Lily dengan cepat dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Lily menggelengkan kepalanya dan berkata, "Damar memang membantu kita dalam masalah ini. Kita tidak bisa menyalahkan dia seperti ini." Kata-kata Lily membuat suasana semakin canggung lagi. "Sudahlah, yang penting kita semua sudah tahu. Tidak perlu membahasnya lagi. Hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-80, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Nenek, aku telah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu." Kenny langsung mengganti topik pembicaraan. Damar merasa tanpa daya. Ketika Tom membahas masalah ini, Kenny juga membantu untuk mengejeknya. Setelah mereka tahu bukan salahnya, dia langsung mengambil inisiatif untuk membantu mengalihkan topik pembicaraan. "Heh, prasangka mereka padaku masih tetap sama." Damar menghela napas dalam hati. Bab 105, memberi sebuah rumah. Kenny mengambil sebuah kotak dari samping, lalu membuka kotak itu dan berkata, "Ini adalah gelang giok yang aku beli dengan gaji 1 bulanku." Damar melirik pada gelang itu. Gelang giok ini tidak mahal, mungkin hanya beberapa juta saja, tetapi untuk keluarga biasa, itu sudah dianggap hadiah yang bagus. Lily juga mengeluarkan hadiahnya dan menyerahkannya pada neneknya. Perilaku mereka langsung menarik perhatian wanita tua itu. Topik pembicaraan tadi juga berhasil dialihkan. Damar sedikit tanpa daya. Awalnya dia ingin menunjukkan fotonya dan mengambil kesempatan ini untuk memisahkan pria jengkel itu dari Lily. Tapi sekarang topik telah dialihkan. Dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Ekspresi di wajah Tom masih belum berubah. Dia selalu merasa bahwa alasan kenapa Independent Group tidak berhasil bekerja sama dengannya, itu karena Damar, Rima bertemu dengannya hanya ingin mempermalukannya dengan sengaja. Dari awal hingga akhir, dia merasa tidak ada masalah dengan proyek gamenya. Alasan mengapa Damar melakukan ini adalah karena perkataan mereka di rumah Damar, itu yang membuat Damar membencinya. Tadi dia hanya ingin merusak reputasi Damar di hadapan keluarganya. Dia tidak menyangka bahwa Lily benar-benar akan membela Damar. Rencana awalnya gagal. Dia dan Nita juga merasa malu di hadapan orang-orang. Untungnya, Kenny berhasil mengalihkan perhatian orang-orang. Melihat orang-orang memberikan hadiah, Tom langsung tersenyum dan berkata, "Nenek, ini hadiah dariku." Tom membuka kotak panjang yang dia bawa, dan di dalam kotak panjang itu, ada sebuah ginseng. Mata Keisa berbinar dan dia berkata, "Apakah ini ginseng? Ini pasti menghabiskan banyak uang, kan?" Tom melambaikan tangannya dan berkata, "Itu tidak mahal, hanya beberapa ratus juta saja. Ginseng ini dapat memulihkan kondisi tubuh nenek." Mudita tampak terkejut, hidupnya sangat miskin ketika dia masih kecil. Walaupun hidupnya lebih baik sekarang, tetapi ratusan juta adalah angka yang besar baginya. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mahal." Tom tersenyum dan berkata, "Nenek, ini tidak mahal kok. Setelah aku dan Lily menikah, kita akan menjadi keluarga juga. Om Rudy telah berjanji untuk memperkenalkan bos besar dari perusahaannya. Dibandingkan dengan hal itu, ginseng ini bukan apa-apa." Wajah Rudy langsung berubah, demikian pula, tatapan Damar tiba-tiba menjadi dingin. Rudy jelas tidak membuat perjanjian itu dengan Tom. Alasan Tom mengatakan ini hanya karena ingin memaksa Rudy menyetujuinya di depan neneknya. Rudy pasti tidak ingin menyinggung keluarganya di hadapan begitu banyak orang. Jika Rudy menyetujui dan kemudian menolak untuk melakukannya, Tom pasti akan menunduhnya lagi. Pria itu benar-benar licik sekali. Damar sudah tahu sifatnya ketika melihatnya memanfaatkan Nita.
tetapi sekarang pria itu bahkan lebih tak tahu malu. Namun Nita masih merasa sangat puas dengannya. Bagi orang biasa, dia memang bisa disebut orang kaya. Mungkin Rudy akan menjaga perasaan orang-orang ini, namun Damar tidak peduli dengan itu. Dia langsung berkata dengan ringan, "Tom, jangan membual, ayahku tidak pernah berjanji untuk merekomendasikan siapapun padamu." Tom mengerutkan kening, kemudian tersenyum menyeringai. Dia tidak menjawab kata-kata Damar, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Damar, hari ini adalah ulang tahun nenek ke-80. Kamu belum bertemu dengan nenek selama 9 tahun. Apa kamu sudah menyiapkan hadiah untuk nenek?" Jangan mengubah topik pembicaraan. Damar menatap pria itu dengan tenang dan berkata, "Ayahku tidak menjanjikanmu sepatah kata pun, dan dia sudah memperkenalkanmu ke Departemen Investasi Navis Group sebelumnya, dan aku juga memperkenalkan Rima padamu. Proyekmu sendiri yang tidak bagus, maka orang lain tidak ingin berinvestasi." Tom mengangkat alisnya, lalu berkata, "Tidak apa-apa, tidak masalah jika kalian tidak ingin membantuku dengan masalah itu. Hari ini adalah ulang tahun nenek, maka anggaplah itu sebagai hadiah untuk nenek. Bagaimana denganmu? Tunjukkanlah hadiahmu itu." Dia datang dengan tangan kosong. "Hadiah seperti apa yang dia siapkan?" sindir Keisa. "Damar, tunjukkan hadiah yang kamu siapkan dan biar kami melihatnya," kata Nita dengan sombong. Karena hadiah yang Tom beri cukup mahal, maka Nita juga merasa sangat senang dengan menantunya. Wanita itu mencibir dan menatap Damar. Rudy mengerutkan kening. Dia bertanya dengan suara rendah, "Damar, apa kamu tidak menyiapkannya?" Damar menatap Tom, kemudian sebuah senyum muncul di sudut mulutnya. Dia mengeluarkan kunci dari sakunya dan meletakkannya di tangan Mudita dan berkata, "Nenek, ini hadiah dariku." "Sebuah kunci?" Nita tertawa. "Apakah kamu akan memberikan kunci kepada nenekmu untuk dimainkan?" Keisa dan Kenny juga tertawa dengan senang. Ekspresi Rudy dan Maya sedikit berubah. Tepat saat mereka hendak mengatakan sesuatu, Damar tersenyum dan berkata, "Aku sudah berpikir untuk sekian lama, tapi aku tidak tahu harus memberikan apa pada nenek. Maka aku membeli sebuah rumah untuk nenek. Aku ingin nenek tinggal di rumah yang lebih baik dan menikmati hidupnya setiap hari." Setelah Damar mengatakan itu, semua orang terdiam sesaat. Sebuah rumah, nilai sebuah rumah di kota LH setidaknya 800 juta. Jika ingin mempunyai rumah yang lebih baik, bahkan bisa sampai berapa miliar. Mereka tidak menyangka bahwa Damar akan membeli sebuah rumah untuk neneknya. Nita yang tadinya begitu sombong juga tertegun sejenak. Dibandingkan dengan hadiah Damar, ginseng dari Tom sama sekali tidak mencolok. "Heh, kamu pasti memakai uang ayahmu. Jangan berpura-pura seolah-olah kamu membelinya sendiri," kata Nita dengan masam. Rudy yang di sebelahnya juga menatap Damar dengan heran. Dia tidak memberi Damar uang apapun. Damar baru saja kembali ke kota LH. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Damar melirik Nita dan berkata dengan ringan, "Alamat rumah ini ada di Jalan Permata Bunda nomor 69. Rumah itu telah direnovasi dan dapat ditinggali langsung. Nenek dapat pindah langsung keesokan harinya." Rudy benar-benar terkejut saat ini. Dia menelan ludahnya dan menatap Damar dengan kaget. Dia berkata, "Jalan Permata Bunda, Damar, di situ adalah perumahan yang paling mahal di kota LH. Karena perumahannya di tepi laut dan merupakan area villa, biayanya sudah sampai miliaran. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" "Apa?" Kenny mengerutkan bibirnya. "Di atas miliaran, villa dengan pemandangan laut." Ini sangat menakjubkan. Pada saat ini, tidak ada yang berpikir bahwa Rudy yang memberikannya uang untuk membeli rumah lagi. Lagi pula, Rudy sendiri pun tidak tinggal di villa. Damar tidak bisa menahan untuk mengerutkan bibirnya. Dia meminta Binar memilih sebuah rumah untuknya. Tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Binar akan memberinya sebuah villa. Faktanya, ketika Binar mendengar permintaan Damar, dia berpikir bahwa Damar akan tinggal sendiri. Sesuai permintaan Damar, dia mencarikannya sebuah villa yang lebih besar dan lebih nyaman. Semua orang terkejut saat ini. Mereka menatap Damar dengan kaget. Mereka adalah orang-orang biasa, bukan orang kaya. Villa, atau villa dengan pemandangan laut, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Terutama Tom,
Saat ini dia menatap Damar dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia lebih tahu jelas tentang harga rumah di daerah situ daripada yang lain. Ratusan miliar pun belum tentu dapat membeli rumahnya. Bahkan jika dia menjual perusahaannya, dia belum tentu dapat membeli rumah di tempat itu. Dia mengertakkan gigi dan menatap Damar, kemudian bertanya dengan senyum tipis, "Damar, kamu baru saja dibebaskan dari penjara. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli villa di sana? Apa kamu melakukan sesuatu yang ilegal lagi?" Nita juga buru-buru menindaklanjuti dan berkata, "Ya, Damar, bukannya kamu baru saja keluar?" Setelah mereka berdua berkata seperti itu, semua orang langsung menoleh ke arah Damar dengan tatapan aneh. Rudy dan istrinya juga sedikit khawatir. Hadiah yang diberikan oleh Damar ini memang terlalu mengejutkan mereka. Karena Tom menyinggungnya terus-menerus, maka Damar juga siap untuk bertarung. Dia menghela napas perlahan dan tersenyum pada neneknya. Kemudian, dia mengambil kotak ginseng, lalu melemparkannya ke arah Tom dan berkata, "Tante, tadinya aku tidak ingin mempermalukan kalian karena Tante dan Lily. Tetapi kalian telah berulang kali menyerangku, maka aku tidak akan menahannya lagi." "Heh, apa kamu berencana membunuhku di depan begitu banyak orang?" Nita berdiri dan berkata dengan keras. Suaranya yang keras itu telah menarik perhatian banyak orang. Wajah Maya dan Rudy berubah seketika, dan mereka menarik Damar dengan cepat. Damar tersenyum pada mereka dan berkata, "Ayah, Ibu, jangan khawatir, aku tidak melakukan sesuatu yang ilegal." Kemudian, dia memandang Tom dan berkata, "Pertama, aku mendapatkan uang ini dengan kemampuanku sendiri. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal." Pria itu mengeluarkan kartu bank, meletakkannya di atas meja, dan berkata lagi dengan tenang, "Seharusnya kamu mengenali kartu ini." Ketika melihat kartu bank yang berwarna biru itu, orang-orang yang mengetahui kartu berlian Bank Royal langsung terkejut. Termasuk Rudy, Maya, Tom, dan Lily. Walaupun Lily tidak memiliki kartu bank dari Bank Royal, tetapi Tom memilikinya. Tom pernah memamerkannya padanya, dan juga memperkenalkan sistem Bank Royal. Maka Lily juga tahu tentang kartu berlian itu. Tom merasa agak dingin di bagian lehernya. Dia akhirnya tahu mengapa Damar bisa mengenal Rima. Pada saat ini, Damar menatapnya dengan tenang, lalu mengeluarkan telepon lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini, aku akan membuatmu kalah secara terang-terangan." Bersambung.